Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tak kurang suatu apapun. Masih ingat tentang kasus gratifikasi jet pribadi Kaisang yang digunakan ke Amerika Serikat pada waktu itu? Ya, ternyata kasus oligarki yang saat ini sedang tersandung dengan PIK 2 yaitu Pagar Laut Tangerang akhirnya semakin menguatkan dugaan bahwa keluarga Jokowi terkait dengan kasus gratifikasi. Di antaranya paling jelas dan terang benderang adalah hari itu. Karena alasan yang digunakan Kaisang saat ditanya tentang jet pribadi tetap sempat mencurigakan, di mana dia mengatakan bahwa dia hanya menebeng. Tetapi keanehannya pada kenyataannya istilah menebeng harusnya yang mempunyai itu ikut naik ke jet pribadi tersebut, tetapi tidak. Dan tak hanya itu, KPK pun mencurigai berbagai kasus-kasus gratifikasi lainnya. Dan waktu itu KPK hampir ingin menyelidiki, tetapi ketika Jokowi masih berkuasa, mereka masih kesulitan. Terlebih ada undang-undang yang mengatur bahwa pejabat di bawahnya itu tidak bisa menyelidiki pejabat yang di atasnya. Kurang lebih seperti itu. Dan mungkin sebagai orang awam kita tidak mengetahui secara jelas atau detail tentang pengertian tersebut. Menarik video ini untuk disimak untuk menambah pengetahuan tentang dunia politik kita, juga sangat menarik untuk direaksi. Oke, saksikan video selengkapnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Ada usaha orang lain. Ini kan tidak sesuai dengan peruntukan. Iya, betul. Iya. Jadi saya kira lalu kemudian kita diskusi juga dengan beberapa ekonom, lalu data-data dari ekonom dan beberapa pengusaha menengah ya yang biasa berbisnis begitu. Kesimpulannya ini ada indikasi kuat tindak pidana pencucian uang. Kira-kira begitu. Dan ternyata kemudian kita telusuri, oh ya meyakinkan buat kita. Ada diskusi panjang dan itu yang dilaporkan ke KPK. Betul. Jadi dugaan korupsi itu bentuknya gratifikasi, yang saham itu, lalu dugaan TPPU, bentuknya ada uang masuk transit dan yang Betul. kira-kira begitu. Itu era-nya masih udah Pak Firly atau belum tuh? Era Pak Firly awal ya. Pak Firly awal. Ya 2022. Apa respons KPK saat itu? Waktu itu akan direspon serius, kemudian kita dipanggil tuh sampai 3 jam saya. 3 jam dan ada perdebatan di situ, ada diskusi yang panjang. Kalau pelapor itu kalau melaporkan harus diminta keterangan sebagai iya, pelapor, diverifikasi ya? sebagai pelapor oleh tim KPK, penyidik ya. Saya sama, secara jujur terbuka dan kita bawa dokumen tambahan, kemudian argumen-argumen hukum yang diperkuat. Ya KPK waktu itu bilang ini Mas Ubed sepertinya dari laporan yang kami buat itu memang mengarah ke Jokowi. Jadi sebetulnya Jokowi menerima gratifikasi, tapi lewat anaknya, kira-kira begitu. Iya, saya bilang. Kalau dibaca runtun itu memang ke sana. Terus kami harus panggil presiden, kata KPK ini. Saya bilang iya. Itu problem Mas. Karena undang-undang KPK sudah dirubah sama Jokowi kan. 2021 ya. 2019. Oh 2019. Ya. Karena ada revisi undang-undang KPK itu dan ternyata kemudian menempatkan KPK sebagai rumpun eksekutif. Itu yang membuat KPK nggak bisa kita di bawah lalu manggil di atasnya. Gitu. Iya. Saya bilang, coba cek di undang-undang itu. Ada nggak larangan KPK memanggil pejabat di atasnya? Kalau tidak ada larangan, memungkinkan. Tapi nggak bisa Mas, ya, pokoknya begitu. Kemudian ya sudah, kita nggak ketemu di situ. Ya kita yakin, saya kira KPK bisa melakukan diskresi karena ini kejahatan begitu. Terus beberapa pekan kemudian, tapi bisa keluar Mas Ubay? saya keluar. Nggak ditahan? Nggak. Kira-kira langsung dikasih rompi orang? Aman Mas. Jadi saya pelapor. Kita waspada juga kan. Nah, kita bawa pasukan juga sebetulnya. Lalu tiba-tiba KPK membuat pengumuman tuh lewat jubirnya apa Gufron ya, Gufron bahwa laporan saya itu dianggap sumir karena tidak ada pejabat negara. Saya kaget di situ, langsung saya bantah di banyak media. Ini KPK nggak baca atau apa itu? Soal gratifikasi kan bisa terkena keluarga. Dirinya dan keluarganya.
Seperti apa yang dijelaskan Pak Ubaidillah Badrun mengatakan bahwa memang ada dugaan pencucian uang yaitu gratifikasi yang dilakukan oleh Jokowi yaitu melalui anaknya, yaitu tentang kasus TPPU, kemudian saham yang dimiliki oleh anaknya, dan kemudian yang terakhir yang beberapa bulan lalu viral yaitu tentang meminjamnya atau yang Kaisang katakan bahwa dia itu menebeng jet pribadi milik temannya. Tetapi waktu itu KPK masih belum bisa menyelidiki keluarga Jokowi. Karena apa? Karena undang-undang tentang KPK yaitu penyelidikan, KPK tidak bisa melakukan tersebut karena ada undang-undang yang tadi saya katakan bahwa pejabat yang di bawah tidak bisa menyelidiki pejabat yang di atas. Oleh karena itu mereka belum sempat menyelidiki tentang masalah tersebut, dan kasus tersebut semakin mencurigakan, atau dugaan kasus gratifikasi atau bahkan kasus pidana tentang korupsi, karena Jokowi waktu itu bahkan sempat merasa seperti haus kekuasaan, di mana dia mendengungkan, atau oke lah ya, waktu itu memang rakyat yang meminta, atau permintaan dari siapa yang meminta ya bahwa Jokowi harus 3 periode. Tetapi menurut undang-undang memang itu tidak bisa dilakukan karena memang jatah presiden itu hanya 2 kali saja. Jadi saya kira memang seharusnya KPK yang saat ini harus bertindak tegas dan harus memang seharusnya benar-benar dilakukan tindakan tentang pengusutan sejelas mungkin untuk kejelasan di mata publik agar rakyat bisa melihat dengan jelas. Akhirnya saya sebutkan, itu ada pejabat negara di situ namanya Joko Widodo, ada pejabat negara di situ, ada duta besar, ada pejabat negara di situ, wali kota. Karena waktu itu Gibran jadi wali kota, masih komisaris utama perusahaan yang tersangkut itu. Si GK hebat itu. Belum melepaskan diri. Belum. Secara undang-undang kan harusnya aturan harusnya lepas. Lalu ada anaknya Kaisang. Kaisang anak pejabat. Jadi KPK salah di situ kalau menganggap bahwa laporan kita tidak ada pejabat. Ya akhirnya jadi perbincangan publik kan, dan ternyata KPK tidak seperti yang kita bayangkan. Sebetulnya ada informasi yang menarik, tapi ini mungkin bisa diceritakan nggak ya? apa tuh? Jadi kira-kira Di telepon? tidak. Jadi saya mendapat informasi bahwa akhir tahun 2022 atau 2023 Ketua KPK itu menghadap Presiden. Nah, Ngasih arah Pak Firly nih ya? iya. Ketika menghadap Presiden, di situ KPK membawa dokumen lah kira-kira itu. Bahwa ada perkara-perkara yang belum dia selesaikan, kira-kira gitu. Ternyata dibuka dokumennya, termasuk perkara yang saya laporkan, Mas. Disitulah, menurut informasi yang saya dapat ya, Pak Jokowi marah ke Pak Firly. Beberapa bulan kemudian atau beberapa Pak Firly jadi tersangka itu ya. Sesudah itu ya. Jadi saya kira ini informasinya ya bisa Bisa benar, iya, bisa tidak. Biasa iya, bisa tidak. Tapi informasi itu saya dapatkan dari Logis sih kalau menurut saya. Iya. Ada hubungan sebab akibat. Jadi karena kasus perkara yang saya laporkan masih belum dihilangkan dari dokumen di KPK, karena kan diarsipkan. Kalau diarsipkan masih suatu waktu bisa dibuka sebetulnya. Jangan-jangan pimpinan KPK juga nggak baca nih, disiapin sama stafnya. Bisa jadi. Dia nggak baca, atau masih baca. Oh, masih ada gitu. Ada nih, gitu kan. Harusnya kan disembunyiin dulu. Jadi saya kira itu, Mak. Dan kemudian proses politik terjadi kan, 2024. Saya lihat ya ternyata Pak Jokowi begitu luar biasa ingin berkuasa gitu. Kan upaya untuk 3 periode. Kemudian akhirnya anaknya diberi karpet merah lewat putusan MK. Ini ada apa sampai ambisius itu? Akhirnya saya tambah yakin saya. Memang ini menerima banyak setoran gitu. Kira-kira dugaan kuatnya. Kan nggak mungkin, Mas, berusaha keras untuk terus berkuasa kalau dia tidak punya masalah. Nggak mungkin saya memaksakan anaknya untuk jadi wapres dengan memanipulasi hukum dan lain-lain, autokratik legalisme itu, kalau dia tidak punya masalah sangat serius. Jadi saya akhirnya berpikir, ya insya Allah saya benar, kira-kira begitu.
Dan Kalau kata anak Citayam ada behind the skin. ya kira-kira gitu ya. Miskin sih. Behind the skin. ada sesuatu di belakang Ya. layar. Iya. Jadi saya kira upaya kita untuk melakukan itu sudah pada puncak-puncak ikhtiar ya, bahwa praktek korupsi yang kemudian dilakukan oleh kekuasaan itu memang harus dibongkar. Nah, Desember Januari OCCRP merilis itu kan. Nah, sebelum OSIS April dulu nih. Iya, iya. Kan kalau nggak salah habis kasus pesawat-pesawat itu. Oh iya, saya ke sana juga. Nah, Jadi saya ke sana lagi itu beberapa kali sih, mungkin 4-5 kali ya. Ke KPK. Ke KPK untuk meminta KPK untuk mengungkap. Tidak hanya pas saat kemudian Kaisang naik Pesawat. aja, tapi sebelumnya juga saya sempat ke sana lagi. Iya. Berarti ini udah KPK baru nih? Nah, KPK Belum. pas KPK baru yang ini yang Kaisang. OSIS-RP. Enggak, yang naik OCCRP. OSIS-RP. Naik pesawat. Nah, pesawat belum ganti, kan baru ganti. Iya, OCCRP November. yang baru. Iya, oke. Yang pesawat itu, saya pikir ini momentum juga begitu, karena ternyata kan nggak rasional lah Kaisang bisa dapat pulang pergi naik pesawat itu, sesuatu yang nggak rasional. Apalagi dia bilang nebeng gitu. Nebeng itu sama dengan gratifikasi itu. Iya, makanya kalau Iya. pilihannya adalah dia biayain sendiri, Iya. tapi Betul. duitnya dari mana? Betul. Atau dia nebeng. Nebeng. Nebeng berarti gratifikasi. Gratifikasi. Pilihannya kan nebeng kemarin. Nebeng. Jadi ya Nebeng saya- tanpa orang yang ditebengin ada. Iya. betul. Kalau nebeng kan harus ada orang yang punya Iya. kan? Iya. Dia pengakuannya kan nebeng kan, berarti ada masalah di situ. Iya, tapi KPK nggak menindaklanjuti laporan itu juga. Dan mengenai pengusutan atau pemeriksaan kasus gratifikasi Jokowi yang mengaitkan anaknya, menurut prinsip saya, alangkah baiknya Presiden Prabowo Subianto segera menegakkan keadilan tersebut. Di mana hal itu sempat tersendat ketika Pak Firly menjabat Ketua KPK di masa pemerintahan Jokowi yang tidak bisa segera menindaklanjuti hal tersebut karena berkaitan dengan peraturan yang telah dirubah yang menyebutkan bahwa pejabat yang di bawah tidak bisa memeriksa pejabat yang di atas. Sebenarnya itu adalah suatu, menurut logika, itu adalah suatu keanehan. Karena Komisi Pemberantasan KPK seharusnya memang harus bisa memeriksa siapapun yang berkaitan dengan dana penyelewengan yang dilakukan oleh seluruh pejabat, termasuk Presiden. Karena tidak mungkin Presiden itu selamanya bersih dari tindak pidana korupsi. Secara logika seperti itu. Tetapi hal itu sempat tidak bisa dilakukan. Dan seandainya terjadi, maka masyarakat dapat melihat dengan jelas dan terbuka tentang kebenaran, dan ada harapan bahwa Indonesia akan lebih baik lagi ke depannya. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya.